Assalamualaikum, saya Anita. Akan mempresentasikan tarif dan jenis pajak. Nomor 1, pajak penghasilan. PKP 50 juta rupiah dikenal tarif PPh 5%. PKP 50 sampai 250 juta rupiah dikenal tarif 15%. PKP 250 sampai 500 juta dikenal tarif 30%. Jenis pajak langsung, termasuk jenis pajak nasional. 2, pajak pertambahan nilai. Saat ini tarif PPN sebesar 11%, pada 2025 sebesar 25%. Jenis pajak tidak langsung, termasuk pajak nasional. 3, pajak atas bunga. Dengan tarif 15% bagi pemilik NPWP, 30% bagi orang yang tidak mempunyai NPWP. Jenis pajak langsung, termasuk pajak nasional. 4, pajak bumi dan bangunan. Dengan tarif 0,5% dan ditetapkan setiap 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan. Jenis pajak langsung, termasuk pajak daerah. 5, pajak perseroan. Dengan tarif 17% tahun 2023. Jenis pajak langsung, termasuk pajak nasional. 6, pajak kendaraan bermotor. Dengan tarif 2% dari harga motor tersebut. Jenis pajak langsung, termasuk pajak daerah. 7, pajak penjualan. Dengan tarif 2,5% dari total bruto. Jenis pajak langsung, termasuk pajak nasional. 8, pajak ekspor. Dengan tarif 0,25 sampai 1,5 jenis barang ekspor. 1% bagi BKP dan JKP. 11% barang tidak berwujud. 15% barang komoditas seperti kayu, rotan, dan pasir. Jenis pajak tidak langsung, termasuk pajak nasional. 9, pajak bea masuk. Dengan tarif 15 sampai 20%, 15 sampai 25%, 25 sampai 30%. Dengan PPN 10%, naik menjadi 11% pada tahun 2022. Jenis pajak tidak langsung, termasuk pajak nasional. 10, bea materai. Dengan tarif 3K untuk 250.000, 6K untuk 1 juta. Jenis pajak tidak langsung, termasuk pajak daerah. Contoh menghitung PPP, misal Pak Andi memiliki sebidang tanah dengan luas 400 meter persegi dan luas bangunan 150 meter persegi. NJOP tanah sebesar 1 juta dan NJOP bangunan sebesar 2 juta per meter persegi. Apabila NJOP TKP sebesar 12 juta, maka tentukan PPP terutang Pak Andi. Jawab, tarif PPP itu sebesar 0,5%. Jika NJOP lebih dari 1 miliar, maka dikenakan pajak sebesar 40%. Jika kurang dari 1 miliar, maka dikenakan pajak sebesar 20%. Perhitungan PPP, tanah 400 meter persegi dikalikan 1 juta sama dengan 400 juta. Bangunan 150 meter persegi dikalikan 2 juta sama dengan 300 juta. NJOP tanah dan bangunan tadi itu ditambahkan jadi 700 juta. NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar 12 juta. Jadi 700 juta tadi itu dikurangi 12 juta sama dengan 688 juta. PPP terutangnya kan 0,5% dikalikan 20% dari NJOP yang kurang dari 1 miliar. Dikalikan 688 juta. Terus 0,5% itu dikalikan 20% hasilnya 0,001. Terus dikalikan NJOP tadi sebesar 688 juta sama dengan 688.000. Jadi pajak yang harus dibayar Pak Andi sebesar 688.000 per tahunnya. Menghitung PPN, PT Paxion sebagai PKP yang bergerak di penjualan alat elektronik menjual 10 set PC desktop kepada PT Jingjai dengan total harga senilai 300 juta rupiah. Maka berapa besaran PPN atas transaksi tersebut? Mari kita selesaikan studi kasus tersebut. Diketahui DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya sebesar 300 juta. Besaran PPN sama dengan tarif PPN dikalikan DPP. Besaran PPN sama dengan 11% dikalikan 300 juta. Besaran PPN dari 11% dari 300 juta itu 33 juta. Maka total nilai transaksi ditambahkan dengan PPN sebesar 333 juta. Mari kita selesaikan studi kasus dari soal tersebut. Penghasilan bruto aku sebesar Rp4.500.000 dikurangi iuran hari tua sebesar Rp275.000. Biaya jabatan 5% dari Rp4.500.000 itu sebesar Rp225.000. Maka totalnya Rp500.000. Selanjutnya Rp4.500.000 itu dikurangi Rp500.000 sama dengan 4 juta. Dan 4 juta itu berarti neto Agus. Penghasilan neto per tahunnya 12 dikalikan 4 juta sama dengan 48 juta. Dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajaknya itu 36 juta. Kebetulan dia sudah menikah maka dikenakan 3 juta. Dan aku juga punya 1 anak maka dikenakan 3 juta juga. Terus semua itu ditambahkan dan ketemu 42 juta. Lalu 48 juta tadi dikurangi 42 juta, terus ketemu 6 juta. Nah itu 6 juta itu PTKP-nya. Terus PPh terutang kan 5% dikalikan 6 juta itu kan 300.000 kan. Nah itu per tahun. PPh terutang per bulan 300.000 tadi itu dibagi 12 bulan sama dengan 25.000. Jadi pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Agus sebesar 25.000 per bulan. Pasca PPh sudah memenuhi asas perpajakan karena sudah tercantum di undang-undang dan sifatnya legal, adil, serta sudah mendapat persetujuan dan pemerintah negara. Kedua, pajak PPN sifatnya sudah memenuhi asas perpajakan karena sudah tertera di dalam Undang-Undang Perpajakan Penambahan Nilai, sifatnya legal dan adil, serta sudah mendapat persetujuan dari pemerintah negara. Ketiga, bunga dan undang-undang sudah bersifat adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan hak-hak wajib, serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan bersifat legal. Pajak bumi atas bangunan sudah memenuhi asas perpajakan karena bersifat mudah dan sederhana, mudah dimengerti dan bersifat adil, serta tercantum dan undang-undang untuk menghindari pajak berganda. Pajak perseroan ini sudah memenuhi asas perpajakan sebab sudah tercantum di dalam undang-undang dan bersifat legal. Orang-orang yang tidak membayar pajak akan dikenakan denda atau pidana. Pasca kendaraan bermotor sudah memenuhi asas perpajakan karena sudah tertulis di undang-undang perpajakan. Kendaraan bermotor dan sifatnya legal, adil, mudah, serta mendapatkan persetujuan dari pemerintah negara. 7. Pajak penjual bersifat mudah dan sudah tercantum di undang-undang, sifatnya legal karena sudah mendapat persetujuan dari pemerintah dan sifatnya sederhana serta adil. 8. Pajak ekspor sudah memenuhi asas perpajakan karena sifatnya adil,
dan sederhana. Pajak ekspor ini juga sudah tercantum di undang-undang dan sudah disepakati oleh pemerintah negara. Pajak ekspor ini juga bersifat legal. 9. Pajak bea masuk sudah tercantum dalam undang-undang tentang perpajakan bea masuk, yang artinya perpajakan ini bersifat legal, adil, serta efisien karena sudah diatur dan ditetapkan oleh negara. 10. Pajak bea materai ini juga sudah tercantum ke dalam undang-undang. Pajak materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik dokumen kertas maupun dokumen elektronik, serta pajak materai sudah ditetapkan oleh pemerintah negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.